Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tardila Dina Flamaviro. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum web, di mana di sini diperintahkan untuk membuat CRUD, jurusan, dan mahasiswa. Jurusan tidak bisa dihapus jika ada mahasiswa yang terkait. Tidak bisa menambahkan data mahasiswa jika NIM dan emailnya sudah digunakan. Lalu untuk tampilannya di sini terserah dari kita. Jadi yang pertama-tama di sini kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Nah, yang diketahui di dalam database-nya itu terdapat dua tabel, yaitu yang pertama adalah tabel jurusan dan yang kedua adalah tabel mahasiswa. Lalu bagaimana database-nya, yaitu seperti berikut. Di sini saya menggunakan terminal dari Laragon. Kita munculkan saja dulu database yang sudah dibuat. SQL min new salah. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat database bernama DBMHS. Dan di dalam DBMHS ini saya sudah membuat dua tabel, yang mana tabel yang pertama yaitu bernama tabel jurusan, dan kita tampilkan di sini tabel jurusannya. Nah, jadi di tabel jurusan ini terdapat dua kolom, di mana kolom pertama itu berisi ID jurusan dan di kolom kedua yaitu berisi nama jurusannya. Dan pada tabel kedua dia berisi memiliki nama mahasiswa. Nah, dalam tabel mahasiswa ini berisi beberapa kolom. Yang pertama yaitu ID mahasiswa, kolom kedua yaitu nama mahasiswa, NIM, jenis kelamin, ID jurusan, email, dan foto dari mahasiswa. Nah, kedua tabel ini saling berhubungan dengan menggunakan sintaks dari database MySQL sendiri, yaitu for region key. Jadi di sini yang memiliki hubungan yaitu melalui kolom ID jurusan yang akan dihubungkan ke tabel jurusan di sini dengan menggunakan ID jurusan. Nah, jika di sini data yang diinputkan ke tabel mahasiswa di bagian ID jurusan jika tidak sesuai dengan apa yang ada di ID jurusan di tabel jurusan, dia akan mengalami error atau tidak terdeteksi, karena di sini sudah saling berhubungan ya. Jadi data yang di sini tidak boleh berbeda dari data yang ada di tabel jurusan di sini. Nah, lalu database ini akan disambungkan dengan halaman web yang dibuat. Nanti tampilannya berupa form ya. Nanti misal ada inputan yang masuk ke formnya, dia akan disimpan dalam database ini. Dan ini saya sengaja diisi duluan. Nanti untuk inputannya dia akan langsung menambah data yang ada di sini, langsung berada di bawahnya. Nah, untuk kode webnya sendiri di sini terdapat beberapa file untuk menampung kode yang berisi kode PHP dan HTML. Tujuannya untuk menampilkan yang ada di web di sini. Untuk penampilannya yang pertama
ada tampilan untuk menampilkan hasil dari inputannya. Lalu di sini akan ada tombol tempat untuk menambah datanya. Dan jika tombol ini diklik, maka dia akan langsung berpindah kepada halaman tempat form penginputan data. Dan di sini ada tombol add, atau apabila di sini sudah terisi semua, maka dia akan tersimpan pada database yang sudah dibuat. Dan dia akan muncul di sini di halaman yang menampilkan datanya. Dan kemudian di sini terdapat kolom aksi. Kolom aksi ini tidak ada di database. Ini hanya tambahan agar di sini terdapat aksi, yaitu mengedit data, atau pada database kita bisa menyebutnya dengan update. Kemudian di sini ada logo tempat sampah yang bertujuan untuk apabila data yang di sini sudah tidak diperlukan, dia bisa dihapus. Nah, maka di sini antara tombol edit dengan tombol tambah di sini memiliki perbedaan, yaitu apabila kita memencet tombol add di sini, maka tombol yang ada di sini dia memiliki nama add. Jika kita mengklik tombol edit, maka tombol yang akan tampil di sini bernama save change. Nah, lalu untuk kodenya yaitu seperti berikut. Untuk membuat tampilan yang pertama seperti ini, form untuk bukan form, yaitu tampilan data yang sudah diinputkan ini diproses pada file index.php. Nah, di sini terdapat perpaduan antara PHP dengan HTML. Nah, di sini pada baris-baris awal di sini, yaitu kode PHP, di sini tujuannya untuk menghubungkan antara form tadi, bukan form, tampilan tadi, tabel di sini, dia memiliki hubungan dengan database yang ada di sini. Jadi data yang ada di sini dia juga akan terhubung dengan form yang ada di sini. Nah, jika di sini datanya ada 3, maka di database juga 3. Begitu juga sebaliknya. Nah, lalu setelah kode PHP di sini, seterusnya ada HTML, di mana di dalamnya terdapat kode yang digunakan untuk membuat tampilan tabel yang ada di sini. Nah, lalu kemudian di sini ada halaman tambah data atau input data, dan halaman ini diproses di file di sini namanya add data. Nah, di sini juga terdapat perpaduan PHP dan HTML. Di sini juga memiliki hubungan dengan di sini koneksi PHP. Nah, koneksi PHP ini yang dapat menjadi perantara antara halaman web dengan database. Nah, lalu di sini add data tadi. Nah, di sini kan sudah dihubungkan dengan database. Kemudian di sini terdapat kolom-kolom yang akan diisi oleh pengguna. Dan di bagian bawah sini
yaitu pengaturan formnya, karena di sini menggunakan form untuk penginputan. Jadi di sini juga terdapat kode untuk pengaturan formnya. Dan kemudian setelah halaman penambah data, kemudian terdapat ini halaman untuk mengedit. Nah, di sini edit juga terdapat pada add data, file add data, cuma bedanya dia di sini juga. Bedanya dia apabila dia sudah berisi, kan yang diedit itu sudah memiliki isi. Apabila dia masuk mode edit, kita kembali dulu. Nah, bedanya di sini dalam halaman web, halaman tambah data, data yang ada di sini ini masih kosong. Sedangkan pada halaman edit, dia sudah langsung berisi data yang akan diedit sebelumnya. Nah, di sini kan sudah memiliki isi, berarti apabila dia diedit, di kolom-kolom di sini dia langsung berisi dan kita sudah langsung bisa mengedit di mana saja yang akan diedit. Seumpamanya ini akan dihapus, edit atau update, kemudian di save change. Nah, dia berubah namanya cuma menjadi dewa. Nah, di sini fotonya tidak ada karena tadi kita tidak menginput foto. Kita langsung save saja. Nah, kemudian di sini ada tombol hapus. Nah, di sini dia diproses Nah, dan untuk tombol hapus saya di sini ditaruh di file proses. Nah, di file proses ini sesungguhnya dia sebagai tempat sementara untuk wadah untuk menampung inputan tadi sebelum dimasukkan ke dalam database ini. Nah, untuk hapusnya sendiri dia diproses di bagian sini. Nah, dia antara dia hapus yaitu delete. Nah, dia menggunakan sintak dari database yaitu delete. Nah, untuk memunculkannya juga yang tadi juga di sini menggunakan select. Kemudian untuk editnya sendiri di sini juga menggunakan update, yaitu menggunakan sintak dari database-nya. Nah, di sini terdapat inputan foto. Nah, di sini lalu di mana dia akan disimpan kalau dia bentuknya file. Nah, di sini dibuat folder image. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menampung dari file-file image yang diinputkan. Nah, di sini tempatnya. Lalu coba kita hapus ya yang pertama. Oke. Nah, coba kita tambahkan. Terserah namanya siapa. Name di sini kalau bisa harus berbeda dengan yang lainnya. Karena saya beri data unik dan dia tidak bisa sama dengan yang lainnya. Perhatikan name, terserah ya, email.
kemudian pilih gambar. Ya, terserah gambarnya. Sebagai contoh saja, nah dia sudah muncul, kemudian kita save. Oke, udah muncul. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini, agar dia terlihat lebih rapi, saya di sini menggunakan Bootstrap, di mana saya sudah mendownload dari file-filenya di sini agar bisa diakses dengan secara offline agar lebih mudah dalam menggunakannya. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan pembuatan CRUD. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.